mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ombo Halan Memangu, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning digunakan dalam kampanye pada pemilu 2019, serta melihatnya secara kritis, tidak hanya dari sisi keberhasilan tetapi juga dari sisi tantangannya. Yang pertama itu saya akan jelaskan tentang segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi pemilih agar strategi kampanye lebih tepat sasaran. Dalam kasus ini, pemilih dibagi berdasarkan demografis seperti usia dan pekerjaan, geografisnya seperti wilayah Jawa dan luar Jawa, psikografisnya seperti kebutuhan akan stabilitas, serta perilaku seperti pemilih loyal dan swing voters. Secara kritis, memang segmentasi ini cukup baik, tetapi tantangannya adalah keragaman masyarakat Indonesia yang membuat pendekatan tidak selalu bisa disamaratakan. Dan yang kedua, targeting. Target utama kampanye pemilih milenial, kelas menengah ke bawah, dan wilayah strategis seperti Pulau Jawa. Strategi yang digunakan antara lain kampanye digital, media sosial, dan belusukan. Namun, secara kritis, pendekatan seperti bantuan sosial bisa dianggap efektif secara politik, tetapi berpotensi dinilai sebagai populis jika tidak diimbangi kebijakan jangka panjang. Dan yang terakhir atau ketiga, positioning. Diposisikan sebagai pemimpin sederhana, rakyat, dan fokus pada kerja nyata, terutama pembangunan infrastruktur. Positioning ini kuat dan konsisten, tetapi juga mendapat kritik karena dalam beberapa kasus dianggap lebih bersifat simbolik. Ya, sebagai penutupnya dan kesimpulannya, dalam strategi STP memang strategi ini terbukti efektif dalam memenangkan pemilu. Namun hal yang lebih penting adalah bagaimana strategi tersebut tidak hanya berhenti pada pencitraan, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena pada akhirnya pemasaran politik yang baik bukan hanya tentang memenangkan suara, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.